Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini masih dipertemukan di tempat yang baik, di acara yang baik. Saya yakini yang hadir hari ini pun ibu yang semuanya termasuk orang-orang yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita masih berkumpul di acara yang baik, masih diberi umur, masih diberi sehat walafiat hingga bisa sama-sama hadir, melangkahkan kaki, meluangkan waktu. Semoga langkahnya, waktunya dihitung oleh Allah dengan hitungan tanpa batas dan dengan hitungan balasan yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panglima padang pasir, pembawa rahmatan lil alamin, bahkan yang membawa kita semua dari alam jahiliyah menuju alam terang benderang, menuju alam yang nyaman aman seperti saat ini berkah perjuangan besar baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga harapan terbesar kita termasuk umatnya yang terbaik dan akan mendapatkan syafaatnya yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Saya aturkan terima kasih buat Majelis Miftahul Jannah ya. Ibu Ketua Majelis, terima kasih buat jamaah, Mbak, Ibu semuanya, dan buat semua jamaah yang hari ini hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga khusus hari ini yang istiqomah, yang berusaha istiqomah di jalan Allah, mudah-mudahan kita sama-sama digolongkan oleh Allah di dalam golongan orang-orang yang dimuliakan dunia bahkan sampai kehidupan akhirat yang abadi. Amin ya rabbal alamin. Ada 3 golongan jenis perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah dalam kalimatnya mengatakan innallaha kariha salasa. Dalam kaidah bahasa Arab, inna, anna yang dimaknai dengan sesungguhnya, sungguh, ada penegasan bahwa Allah innallaha kariha, benci salasa, 3 hal atau 3 perkara. Yang pertama, apa yang Allah benci? Sangat-sangat benci, bahkan Allah tidak menyebut dengan bahasa diperhalus menjadi la yuhib, tidak menyukai, tetapi ini langsung kepada kalimat benci. Berarti Allah sangat menegaskan benci dengan 3 hal ini. Yang pertama perlu ibu ketahui bahwa apa yang Allah benci, yang pertama qila wa qala. Kalau orang Kalimantan bilang, orang sini bilang tuh qila wa qala, kalau dibahasakan bahasa Banjar tuh jarnya Ibu Evi. Padahal saya belum tentu ngomong seperti itu. Jadi kalau jarnya, kalau belum pasti, bahkan apalagi yang jarnya itu belum jelas nama siapanya, nyahnya itu kembali kepada siapa, kemudian disebarkan, apalagi beritanya berita buruk, maka inilah yang sangat-sangat dibenci oleh Gusti Allah. Jadi kita belajar ketika punya mata, punya telinga, kalau belum menyaksikan dengan mata telinga kita sendiri, maka jangan mudah mempercayai. Ya ayyuhalladzina
Setiap urusan, setiap perkara, setiap persoalan, ayo duduk bersama, bermusyawarah. Jangan duduk hanya berdua, yang lain gak dengar. Duduk lagi bertiga, yang lainnya gak dengar. Kalau ada permasalahan apalagi menyangkut orang banyak, maka sebaiknya duduk bersama rame-rame, supaya tidak apa, supaya kita tidak termakan omongan-omongan, berita-berita, kabar buruk. Jadi sebenarnya sudah diajarkan di dalam Quran. Maka saya tegaskan, saya yang dikasih jalan dakwah amatiran baru belajar, mungkin saya baru bentuknya para ustadz, para tuan guru di luar sana. Hanya oleh Allah diberikan jalan begitu. Kalau berteman sama saya tuh biasanya jarang yang ada langgeng, lama gitu. Bahkan saya pun tidak mengerti kenapa ya. Nah itu diantaranya adalah mudah percaya dengan berita buruk. Ini Quran mengajarkan kepada kita. Kalau bahasa TV, bahasa manusia namanya cek dan recheck. Bahasa Qurannya fatabayyanu, bahasa Qurannya bertabayun. Jadi kalau kita ahli majlis nih, kalau sudah bermajlis mendengar kabar apapun, terutama kabar tidak enak, kabar buruk, kabar kurang baik, sebaiknya ditabayun. Benar enggak? Misalnya Mbak Dino ngomong ini loh, kalau saya nggak paham ilmu, maka otomatis iya. Kalau kita sudah belajar, kita dengerin dulu. Kita ini punya dua telinga kanan, telinga kiri. Telinga kita ada dua, mulut kita satu. Artinya apa? Kita harus lebih banyak mendengarkan dulu baru berbicara. Jangan reaktif, jangan agresif. Baru mendengar dari satu pihak langsung mengambil keputusan sehingga memutuskan persaudaraan, membubarkan silaturahmi, memutuskan silaturahmi, bahkan salah satu perbuatan. Barang siapa yang ingin mendapat menjadi ahli surganya Allah, bahkan ingin diluaskan rezekinya, ingin dipanjangkan usianya, falyasilah, hendaklah menyambung silaturahmi. Jadi yang pertama yang dibenci oleh Allah adalah qila wa qala, jarnya. Jadi mulai hari ini ketika kita menyampaikan informasi, kalau belum jelas betul tuh cari dulu kebenarannya baru disampaikan kepada orang lain. Jangan sampai jadi Apa bahayanya fitnah itu? Bahayanya fitnah bukan hanya tercemar nama baik seseorang, bukannya hilang materi orang lain, bukannya hilang kebahagiaan orang lain, tetapi fitnah boleh jadi terjadinya pembunuhan gara-gara adanya fitnah. Maka Quran menyatakan al-fitnatu asyaddu minal, fitnah itu luar biasa kecil. Fitnah beda tipis dengan ghibah. Bedanya fitnah sama ghibah apa coba? Kalau fitnah sesuatu yang tidak ada diada-adakan, seolah-olah ada. Kalau ghibah ada keburukannya, tetapi kita ingin membahas. Maka kalau berghibah, bicara berghibah, karena hukum dasarnya haram, maka pastikan ketika kita mengungkapkan keburukan orang lain, kalau tidak ada niat islah, niat lillahi ta'ala memperbaiki, berarti ada tujuan lainnya adalah hanya ingin mengangkat, menyebut, memamerkan keburukan-keburukan orang lain di depan, di hadapan orang banyak. Nah itu ghibah. Yang pertama, tidak hati dengan qila wa qala. Kemudian yang kedua, innallaha kariha salasah. Yang keduanya ada idaatul mal. Idaatul mal itu artinya menyia-nyiakan harta. Ibu mohon maaf, sekarang tuh banyak orang yang mungkin duitnya terlalu banyak, sehingga kalau menurut kacamata normal kita, banyak orang-orang yang menggunakan, memakai rezekinya di jalan atau pada cara-cara yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala, bahkan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal karena ini kita perempuan boleh cantik kudu apalagi cantik lillahi ta'ala,
Kita tuh mempercantik diri untuk siapa coba? Mempercantik diri satu untuk diri sendiri. Kalau kita nyaman, merasa nyaman aja, merasakan dengan diri sendiri, biasanya percaya diri. Jadi yang pertama, kita berusaha merawat diri itu yang pertama adalah untuk diri sendiri. Umumnya boleh, nggak wajib. Kemudian yang kedua, untuk suami. Yang ketiga untuk siapa lagi? Paling juga untuk saudara-saudara kita yang satu mahram, yang adik, kakak, nggak khawatir melihat kita semuanya. Kalau sehat aja, baik aja, cantik aja tuh, oh saudara baik-baik aja. Begitu. Selain itu tujuannya berarti mempercantik diri bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang banyak perempuan yang mati-matian mengoles, mengemas, sibuk dengan segala resiknya yang bagus, bahkan menggunakan segala uang yang ada hanya demi sesuatu yang kurang penting. Ternyata idolatul mal, menggunakan duit, memakai duit yang berlebih-lebihan dengan tujuan kesia-siaan, maka ini suatu hal yang sangat dibenci oleh Allah. Bu, kalau saran saya itu punya duit daripada suntik putih kulit ibu, mendingan tawar diberikan makanan, ibu kirim di situ banyak banget panti-panti anak yatim. Bahkan saya yakin ibu semua sudah menyaksikan banyak orang yang mungkin sore baru ketemu makan gitu. Karena dia dari pagi harus mengais rezeki dulu, baru setelah dapat dia bisa makan. Daripada ibu punya duit dipakai botox, apa tuh? Dan lain-lain, selalu ada botox, ada filler, ada apa, ada yang nawarin ke saya juga bu. Jadi daripada digunakan apalagi sesuatu yang diharamkan oleh Allah, cantik tapi dilaknat Allah, mendingan duitnya dipakai untuk beribadah. Punya duit, mending bagi satu orang tua, ya kan? Kemudian bagi tetangga. Setelah itu bagi kerabat. Yang pertama kerabat terdekat dulu, baru kerabat jauh. Tetangga dekat dulu, baru tetangga jauh. Kalau ada yang bertanya apa sih cantik yang diharamkan oleh Allah, bahkan benci sangat dibenci oleh Allah. Yang pertama cantik satu tato. Ini salah satu bentuk idolatul mal. Idolatul mal itu menggunakan harta rezeki di jalan yang dibenci oleh Allah. Yang pertama itu tato. Segala bentuk tato hukumnya haram. Tidak ada toleransi tato, baik yang minta ditato maupun yang mentato, sama-sama dilaknat oleh Allah. Lalu bagaimana kalau ada pertanyaan, waktu saya zaman dulu sebelum ngaji, sebelum belajar, nggak tahu hukumnya tato itu haram. Baru kali ini tahunya hukum tato itu haram. Maka Allah Maha Bijaksana yang sudah misalnya itu punya tato di punggung apa di mana itu nggak usah dihapus, bisa setrika, nggak usah menyakiti diri sendiri karena Allah Maha mengetahui isi hati kita. Kalau ingin berubah, taubat, mohon ampun kepada Allah, maka boleh jadi dosa-dosa itu yang lalu itu dihapus oleh Allah, seperti halnya disucikan oleh Allah, seperti halnya bayi baru dilahirkan. Jadi yang bermajlis minggu, apapun bentuknya tatonya di tahun 2020 ke sini, tato bagi perempuan yang lagi viral-viralnya sampai saat ini, yakni tato alis. Apalah namanya, mau bahasa sulap, alis dan lain-lain, itu hukumnya haram. Jadi ibu nggak usah minta gini, alisnya teman saya sebelah, oh bagus banget, cantik. Kita doakan semoga jangan sampai ulang lagi keharuman yang berikutnya. Nggak boleh juga ibu mentang-mentang ibu suka ngaji terus merasa paling benar. Dia tahu kan tato alisnya itu haram loh. Nggak bisa juga begitu bu, itu namanya ngajak perang kalau begitu tuh ya. Jadi biarkan saja, cukup doa. Nggak usah mentang-mentang kita sudah tahu hukumnya.
nanti tersinggung ya, aduh, tersinggung ya. Tapi memang Bu, kalau secara kasat mata saya melihatnya kalau orang pakai tato alis kan cantik gitu ya. Alisnya tuh dibentuk banget. Coba kalau alis kita tuh. Tapi insya Allah bismillah, semoga kita tidak fokus dengan casing dunia, karena setelah kita dikubur di dalam tanah semuanya dimakan oleh cacing ibu mau bleaching, mau filler, mau botox, apalah itu namanya, itu lebih baik duitnya digunakan untuk sesuatu yang menjadi sedekah, ya sesuatu yang bisa dipetik sampai ke akhir. Bahkan istri yang pintar yang bertanggung jawab kepada suami dan anak-anaknya dan keluarganya, maka dia harus pandai kemana nih duit dari suami harus saya pakai, karena nanti akan dimintai pertanggung jawaban. Itu seperti mintai tanggung jawaban di dunia saja deh, jangan di akhirat. Pernah ditanya enggak, mah duit dipakai apa sih? Suka ada yang begitu Bu ya. Nah biasanya paling itu perempuan paling ogah ditanya begitu, duit kemana aja kalau sudah selesai. Sebenarnya pastikan setiap rezeki apapun yang diberikan melalui tangan suami kita sebagai perempuan yang baik harus berusaha menggunakannya daripada sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Karena salah satu istri perempuan yang menjadi sebab mengalir rezeki ke dalam keluarganya, satu di antaranya adalah perempuan yang rajin sedekah, bukan yang rajin yang rajin shopping, tapi perempuan yang banyak sedekah. Sedekah itu ibu mau 5.000, mau 10.000, berapapun mampunya maka sedekah. Hindari idaatul mal, hindari menggunakan, menyia-nyiakan, mensia-siakan rezeki. Yang pertama tadi apa? Tato, termasuk tato alis. Kemudian apa lagi? Nyambung rambut. Hari ini tuh Bu, ibu rambutnya pendek, tiba-tiba panjang, tinggal datang ke salon, namanya apa? Nah, hair extension, namanya sambung rambut gaya, udah hair extension gaya, tapi nanti dilarang Gusti Allah buat apa? Dia aja rambut dengan sendirinya, mau dipendekin, dipendekin dengan sendiri, dengan tujuan untuk mempermudah ibadah. Gak usah disambung-sambungin sama rambut orang lain. Sambung apa lagi? Persambungan rambut, mau nyambung rambut, mau nyambung bulu mata, sama-sama ujungnya nyambung rambut. Emang rambut bulu mata bukan rambut, sama aja. Itu pun sesuatu yang dibenci oleh Allah, karena masuknya apa Bu? Satu tabarruj, yang keduanya itu apa itu tabarruj? Tabarruj itu ibu berdandan berlebih-lebih. Kalau biasa-biasa saja itu tidak masalah. Ibu harus selalu cantik, harus selalu seger, harus selalu wangi. Di mana? Di rumah, bukan ke dangan saja, bukan ke tempat saluran saja. Yang pertama itu tuh mesti wangi, mesti bersih, mesti rapi, terutama kalau di rumah lagi ada suhu. Selama ini malah kebalik dia. Jadi kalau ada sesuatu dalam rumah tangga itu sebenarnya ada sesuatu yang salah, ada andil kita salah kita sendiri yang harus dibenahi. Apalagi yang diharamkan, dandan yang cantik tapi diharamkan oleh Allah, tapi dilarang oleh Gusti Allah. Berpakaian tapi telanjang. Ibu mohon maaf. Tapi sekali lagi saya tegaskan, ibu yang sudah menutup auratnya dengan baik, jangan pernah merasa saya baik bagus, sehingga melihat orang lain yang hari ini mungkin pakai jilbabnya masih asal pakai jilbab, kemudian kadang pakai baju pendek, itu jangan pernah dicela. Jangan pernah dicela, tapi ibu harus rangkul, nggak boleh. Nah, bagi kita yang sudah paham, yang pelan-pelan menjadi ahli majlis, belajar bahwa ternyata berpakaian tapi diharapkan Allah
Maksudnya apa Ibu? Kita berpakaian tapi lekuk tubuhnya terlihat. Jadi milik bersama. Semua orang boleh melihat. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dia cemburu bukan hanya dengan para laki-laki yang melihat istrinya seperti zaman hari ini, bahkan bayangannya saja, misalnya istrinya Sayyidina Ali siapa? Sayyidah Fatimah Az-Zahra, menyaksikan bayangannya Sayyidah Fatimah Az-Zahra terlihat oleh orang lain, hanya bayangannya saja, itu Sayyidina Ali cemburu. Sekarang banyak para laki-laki boro-boro cemburu banget, istrinya dilihat semua orang, bokongnya, dadanya, semuanya dilihat. Padahal itu semuanya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Ibu, kita harus selalu berprasangka baik. Saudara-saudara perempuan kita di luar sana yang masih baru hijrah, yang lagi mau memperbaiki menutup auratnya, ayo kita rangkul sama-sama. Kalau perlu Ibu bilangin, dulu saya juga begitu, nggak apa-apa. Jangan ini baru lihat orang pakai kerudung, bajunya pendek, celananya ketat. Kadang ada Bu yang pakai kaos gini tuh, sampai sini, jadi setting celananya tuh terlihat ya biasa gitu dah. Pokoknya begitu gitu. Nah, itu ketika kita bertemu orang seperti itu, apakah saya dulu juga begitu? Semuanya butuh proses, butuh langkah 1, kedua, ketiga dan seterusnya. Karena kita pun yang sudah menutup auratnya dengan baik, kerudungnya panjang, sekarang tuh banyak juga kerudungnya panjang, pakai kaos kaki, bahkan ada yang pakai cadar, joget-joget main di TikTok. Jadi sebenarnya pakaian itu bukanlah ukuran. Pakaian bukanlah ukuran. Ibadah seseorang juga bukan ukuran. Bagaimana mengukur seseorang baik atau tidak bukan dilihat dari rajin sholatnya, rajin puasanya, banyak sedekahnya. Allah itu Maha Adil. Kalau misalnya baik buruknya seseorang dilihat dari banyak sedekahnya, berarti yang paling baik adalah orang kaya yang banyak sedekahnya, ya kan? Kalau misalnya yang paling baik menurut Allah yang paling banyak sholatnya, berarti orang yang gak punya kerjaan apa-apa, yang di masjid terus 24 jam, gak cari duit, gak nafkahin keluarga dan lain-lain. Tetapi orang yang paling baik adalah yang mampu menghargai orang lain, termasuk orang lain yang tidak punya kepentingan bagi dirinya sendiri. Biasanya Ibu mohon maaf kalau kita menghargai orang itu kalau ada kepentingan, kalau ingin sesuatu segitunya gitu, menuhankan dan lain-lain. Tapi agama mengajarkan hargailah siapapun, jangan pernah melihat dari sisi casing, sama aja. Termasuk casing saudara-saudara perempuan kita hari ini yang lagi baru melangkah menutup aurat. Kemudian apalagi perdandan yang dibenci oleh Allah, bermikap berlebih-lebihan. Karena apa? Bermikap, berdandan berlebih-lebihan ini menyerupai para perempuan jahiliyah sebelum datangnya Islam. Para perempuan jahiliyah, perempuan zaman baheula, zaman perbudakan, itu dandannya sangat berlebihan. Mereka dayanya pakai gelang kaki yang bunyi tuh Bu. Maka kalau sekarang para perempuan mohon maaf yang gayanya pakai gelang kaki yang gerincing itu, sebenarnya itu udah kelewat keduluan keren sama siapa? Kerennya orang jahiliyah. Tapi sekali lagi ketika ada ibu punya teman, punya tetangga, jangan dicela apa-apa. Nah itu dakwah ya. Kalau ibu sudah tahu satu ilmu, kemudian punya teman, kalau perlihatkan jadi objek pengawalan ilmu kita, maka carilah cara yang bagus, cara yang baik. Ayo yakin. Kalau lisan kita bagus, bahasa kita bagus, maka dakwah kita akan segera sampai. Apa yang disampaikan dengan hati maka akan nyampe kepada hati. Prinsipnya jangan pernah merasa lebih baik daripada orang lain. Iblis itu pintar. Iblisnya ahli Quran, iblisnya ahli hadis. Tetapi semuanya itu membuat dia menjadi ahli neraka
mereka abadi di dalamnya. Karena merasa apa? Karena merasa saya lebih baik daripada kamu. Merasa lebih baik. Tuh ya. Dan yang berlebihan, termasuk pakai kerudung yang berlebihan. Karena mohon maaf, sekarang banyak kerudung yang bukan hanya tujuannya menutup aurat. Jilbab itu tujuannya adalah yang namanya disebut dengan jilbab tuh segala lekuk-lekuk tubuh kita tertutupi. Ibu mohon maaf ya, kadang suka ada yang pakai sampai sini, Bu, saya contohin sampai sini, tapi dia dadanya tertutup. Itu sudah salah sebenarnya. Yang menutupi segala aurat kita yang seharusnya disembunyikan kemudian kita tutup, itu sudah sari. Jadi yang namanya sari itu bukan yang selalu kerudung yang mesti sampai ke kaki, sampai ke betis, bukan. Sari itu umum. Bahkan sebenarnya yang penting tuh pokoknya segala sesuatu yang harus kita sembunyikan kemudian kita tutup dengan kerudung kita, itu sudah sari. Karena sekarang banyak pada kerudung, saya pun pernah membeli ya Bu, belakangnya panjang sampai kayak gini tapi depannya segini kayak gitu. Jadi jangan, saya belum sari, kenapa ya kerudungnya gini-gini aja gitu Bu ya. Yang penting Ibu tutup sini. Ada ukuran tubuh kita itu kan beda-beda Bu ya. Itu sesuaikan aja dengan masing-masing. Misalnya baju yang saya pakai belum tentu cocok buat Mbak Dila, atau sebaliknya baju yang Mbak Dila saya pakai belum tentu cocok juga. Jadi sesuaikan dengan ukuran masing-masing. Karena mohon maaf, dada kita ada yang kecil, ada yang besar gitu ya. Jadi itu pandai-pandai semua menutup itu semua supaya tidak menjadi konsumsi publik. Gitu ya. Ibu boleh make up, boleh, silakan. Ibu tuh masih cantik. Ibu pakai perhiasan boleh nggak? Boleh. Pakai emas boleh. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamah wal an'ami wal harsi mata'an lakum. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Yang pertama, zuyyina lin-nas, Allah membuat mata manusia. Yang pertama, mata laki-laki sukanya apa? Hubbus syahawati minan nisa. Perempuan, laki-laki itu sukanya lihat perempuan. Jadi sudah sampaikan itu, kita paham ilmunya. Punya istri secantik apa, sebening apa di rumah, para laki-laki mesti ketika ada istri orang lewat mesti ada meliriknya. Nggak mungkin dia ada istri orang lewat. Karena memang fitrahnya para laki-laki menyukai perempuan. Itu dalam Qurannya begitu. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah. Yang keduanya sahwat kita tuh sukanya melihat anak-anak. Jadi normalnya suka lihat anak-anak. Kalau yang benci anak-anak tuh aneh ya. Jadi biarkan kalau ada anak-anak yang ibu bawa ke majelis ke masjid itu apa-apa selama ibu tidak mengotori anaknya, tidak mengotori masjid, dijaga, diarahkan, diajarin. Kemudian minad dhahabi wal fiddah, saya garis bawahinya. Kalau pertanyaan bolehkah perempuan memakai perhiasan minad dhahabi wal fiddah, emas, perak? Boleh. Ternyata ada itu dalam Quran. Selama tidak berlebihan, kan judulnya perhiasan. Mau pakai cincin ibu silakan, mau pakai gelang silakan, mau pakai kalung silakan. Bahkan Quran mengajarkan kepada kita perempuan ini boleh berhias. Jadi mentang saya tuh zuhud aja, mau jadi perempuan yang benci dengan segala materi gitu. Tidak ada. Selama materi itu punya gelang lagi semangat ngaji ya kan enggak? Itu malah keren. Ibu punya rezeki beli emas, pakai di istana, nggak apa-apa. Nanti kalau ada orang iri ya biar aja ya itu urusan hati. Jadi silakan. Ini ayatnya ya. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal
baju orang tua sudah, saudara sudah, terus atau masih ada rezeki pengen beli kuda, karena itu senang kuda tuh kasih aja, nggak apa-apa, dengan tujuan, dengan syarat tidak ibu pakai bedak pakai, ibu pakai body lotion pakai, punya parfum beli pakai, selama tidak berlebihan. Kalau ibu mau bermakeup silakan, biar cantik. Jadi kita aja teman kita ya kalau lihat yang cantik ya Pak Dimas datang bagus nih. Gak ada. Soalnya ibu ada yang pernah bertanya di satu hadis kepada saya. Ada perempuan yang selama ini menurut dia, menurut versinya dia tuh tabaruk itu sama sekali gak ada. Selama dia bermajlis nggak pernah bedakan, nggak pernah lipstikan, nggak pernah make up deh. Sehingga hari-hari itu terlihat pucat gitu. Nah daripada itu begitu semua bedakan cantik, itu ya. Mau ngaji cantik. Dan pasti kan ketika kita mau ke majelis tuh agama mengajarkan pakai baju yang terbaik, baju pakaian segala macam gitu. Yang nempel di kita, insya Allah mudah-mudahan dandannya tidak jadi dandan yang diridhoi Allah Subhanahu. Sebaiknya kalau ibu ke pasar, kalau ibu ke tempat umum, ke tempat-tempat di mana di sana banyak para laki-laki yang bukan mahram, sebaiknya seperlunya aja. Itu baik. Nah kalau kita ibu mau wangi sekali itu mana sekali tetap kita sama badila wangi gitu ya. Daripada kalau yang lain-lain kan, jadi boleh. Sebenarnya selama tidak boleh. Jadi yang kedua yang dibenci oleh Allah adalah idaatul menyia-nyiakan harta. Kenapa Pak? Idaatul mal. Yang ketiga yang dibenci oleh Allah asrafus su'al. Misalnya sesuatu yang sudah jelas tapi ikut tanya terus misalnya. Kayak ini mau gimana? Mau ke malah? Boleh nggak? Nggak pakai seragam? Boleh. Udah kan? Oh ya sudah dijelaskan seperti itu, nanya lagi. Baik nih, boleh nggak bawa makanan? Kalau anak saya umur segini, kalau bawa makanan anak-anak, panjang sekali. Sesuatu yang sudah jelas, apapun bentukan pertanyaannya, kalau sudah jelas maka tidak usah dipertanyakan lagi. Ternyata Allah tuh benci dengan orang yang banyak ngomong, banyak tanya, tetapi tidak ada manfaat. Jangan pernah menanyakan sesuatu yang sudah jelas. Apa itu semua kaitannya dengan urusan kita sebagai ibu rumah tangga? Rumah tangga itu kan ada rukun, ada syarat. Sama ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat-syaratnya tuh di antara sebagian syaratnya itu ada. Di antara sebagian supaya rumah tangga kita baik-baik saja, yang pertama itu tunaikan syaratnya. Syarat di antara sekian banyak syarat di antaranya yang tiga tadi. Satu, tidak boleh jadi istri dari perempuan mendengar qila wa qala. Kalau ibu banyak mendengar qila wa qala, kata orang ibu, suami ibu tuh hujannya ini loh, suami pian hujannya ini loh, anaknya pian hujannya ADC dan lain-lain. Kalau tidak pandai-pandai menyaring, boleh jadi akan membuat tidak enak di dalam rumah tangga. Atau kalau di dalam rumah tangga ada idaatul mal, hartanya mengalir seperti air tidak pernah mengendap, biasanya akan sering terjadinya perselisihan, salah paham, keributan, bahkan perceraian gara-gara urusan duit. Jadi semua orang butuh duit bu ya, yang butuh duit siapa bu? Ayam doang yang butuh duit. Ayam yang butuh duit. Coba ibu kasih beras berapa biji, terus kasih taruh sampingnya ada duit 100.000, yang itu ayam beras. Jadi yang nggak butuh duit itu cuma ayam kayaknya. Kita hanya selalu butuh duit, tetapi duit bukan segalanya. Banyak kalau duit segalanya ibu, saudara-saudara
artis di luar sana kayaknya rumah tangganya langgeng terus. Aduh itu banyak. Ya kan Bu? Beli apa aja mereka bisa. Maka berbahagialah kita rumah tangga nih rezekinya cukup gitu ya. Meskipun saldo ibu nggak sampai miliaran triliun gitu, nah dari tidak misalnya berapa juta, berapa puluh juta gitu, tapi adem, damai gitu di rumah tangga, ibadah, istiqomah, anak-anak soleh gitu ya. Ibu mau umroh tinggal berangkat gitu Bu, mau haji daftar, duitnya ada, jadi cukup begitu. Pastikan setiap duit yang kita punya tidak ada idoatul. Nah ini bagaimana cara membuat supaya rumah tangga kita sakinah, mawaddah dan rahmah. Apa itu sakinah? Ibu sering dengarkan kalau misal ada yang nikahan, kalau ibu diundang ke satu acara misalnya, kita doakan ya sama sakinah, mawaddah dan rahmah. Apa itu coba? Itu kayak beo sama tapi itu artinya ya sakinah. Sakinah itu apa coba Bu? Apa coba? Ada tahu artinya Ibu? Ulun tahu lah Bu. Senang saya ngomong bahasa Banjar. Sakinah itu asalnya dari sakana, maskan, tenang. Kalau orang Sunda tuh cici, ya tenang, cici. Kalau orang Sunda agak jadi sakinah itu artinya tenang di dalam rumah tangga. Jadi kalau misalnya kita lagi gadis, lagi jadi mojang, belum zaman dulu belum nikah tuh belum tenang, tidak tenang, maka idealnya setelah menikah tuh tujuannya mesti tenang. Karena rumah tangga itu tujuan ideal secara agama itu sakinah, mawaddah dan rahmah. Jadi sakinah itu tenang. Gak ada huru-hara, gak ada mukul-mukulan, gak ada banting-banting diri, gak ada lomba paduan suara, gak ada. Ibu boleh Bu, gak apa-apa misalnya kita gak ada rumah tangga yang mulus gitu ya, gak ada rumah tangga yang datar aja dan pasang gak ada nyampe kemana gitu. Coba ibu punya tuan guru, ulama, level apapun, mesti di rumah tangganya ada salah pahamnya, cekcoknya tuh ada. Kalau kita manusia biasa, siapapun ibu mau cari-cari kesalahannya, kalau kita masih mau mencari-cari kesalahan orang lain, selevel ulama pun pasti ada salahnya. Apalagi rumah tangga kita sendiri. Jadi nggak apa-apa, cekcok sedikit tapi setengah jam damai gitu ya. 10 menit selesai. Jangan ini ibu cekcok beda pendapat, akhirnya 1 bulan gak teguran itu sama suami, jangan hilang 1 bulan berkahnya di dalam rumah tangga. Setiap kali kita bermusuhan, baik di dalam rumah tangga, baik bertetangga dengan berteman dengan siapapun, ada permusuhan, terputuslah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ibu di dalam rumah musuh-musuhan, diam-diaman, marahan, nyimpen kebencian, apalagi kita nih sama suami kita nih, maka sudah rahmat Allah itu jauh. Maka kalau kita sudah bermajlis, kalau rumah tangga ingin sakinah itu tadi, diantaranya caranya hindari permusuhan yang lama itu berapa lama? Kita diam-diaman sama orang lain tuh minimalnya salah satu ayam, kalau salah satu kuru tuh 3 kali suci. Salah satu ayam, salah, nggak boleh lebih dari 3 hari. Tapi itu jangan mentang-mentang sama suami saya baru dari pagi dia rasanya ributnya, nanti aja masih ada 2 hari lagi, bukan begitu. Itu batas maksimalnya. Tetapi ketika kita ribut salah paham dengan suami, pastikan jangan sampai melebihi 1 jam itu sudah baikan lagi. Sayang rahmat Gusti Allah nanti berhenti. Kalau rahmat berkah sudah putus, sudah hilang, apapun yang ada, apapun yang rasanya kita miliki itu pada artinya apa-apa, karena kita sudah diputus rahmat. Bahagia kalau sudah diputus rahmat oleh
Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Biasanya orang yang sudah diputus rahmatnya oleh Allah, di antara tandanya matanya sulit melihat kebaikan, telinganya sulit mendengar kebaikan, gelap aja sudah. Jadi mau dikasih terang, dikasih lampu, dikasih cahaya sama siapapun tuh sudah, karena sudah diputus rahmatnya oleh Gusti Allah. Itu Bu. Maka pastikan berbeda pendapat boleh, musyawarah boleh, semula-mula saya begini loh Pak, terus kata suaminya enggak mah, yang saya tahu tuh gini. Akhirnya enggak, biasanya kan perempuan itu saya biasanya kan begitu ya. Dan biasanya kalau kita perempuan tuh ingin selalu benar, percaya deh. Karena saya perempuan juga Bu, perempuan sama kayak ibu, perempuan yang suka gosip gitu ya. Tapi kita sedang berusaha menjadi perempuan yang lebih baik. Nggak apa-apa, ibu debat dulu sampai akhirnya setelah debat tuh pasti kan maaf ya gitu. Sudah selesai. Demi apa? Demi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu, bersatu padulah, berpeganganlah pada apa? Pada tali Allah, pada agama Allah, baik di dalam rumah tangga maupun beragama sendiri. Kalau misalnya menurut ibu baik kayak di sini nih, kayak kita ngumpul hari ini, menurut ibu baik, ayo bersatu, karena memang itu perintah Allah. Wala tafarraqu, dan janganlah bercerai-berai. Beda pendapat boleh, beda boleh. Saya kerudungnya kayak gini, Badila begitu, ibu begitu, itu kan beda. Gak apa-apa, masalah beda enggak. Kenapa mesti musuhan? Saya suka pete, ibu nggak suka pete, orang suka itu biasanya suka pete. Yang lain ada yang tidak suka, jangan celayan. Suka pete. Berbeda boleh, bermusuhan yang tidak boleh. Mau ngaji, ayo. Tidak mau ngaji, nggak apa-apa. Tapi jangan mencela yang suka ngaji. Suka arisan, silakan. Arisan boleh, selama bukan judi. Arisan boleh. Arisan boleh, selama tidak ada perjudian di dalamnya. Apa itu perjudian tuh gambling tuh, misalnya ayo nih kita ngumpulin duit dulu sama-sama, terus nanti ada pemenangnya, itu namanya judi. Ada yang pihak diuntungkan pemenangnya tadi, ada pihak yang dirugikan. Kalau arisan kan sama-sama menang, nanti hanya waktunya saja yang membedakan. Misalnya kita dapat 500.000, semua dapat 500.000, kecuali misalnya kesepakatan potong 5.000 untuk konsumsi, biasanya tradisinya begitu. Nah, selama tidak ada yang dirugikan, ngambil uang konsumsi misalnya sesuai kesepakatan, maka itu hukumnya yakini boleh. Tidak ada riba di dalamnya, tidak ada perjudian di dalamnya. Perjudian sesuatu yang satu ada pihak yang dirugikan, satu ada pihak yang diuntungkan, terus masih di nyarinya tuh apa ya, gambling itu kayak peruntungan gitu bahasa manusianya. Tetapi itu semua tidak boleh, bahkan judi itu diharamkan oleh Rasulullah. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Kesimpulannya, satu, hindari ghira wa qol. Yang kedua, hindari idaatul mal, menggunakan menyanyiakan harta yang ibu punya. Maka pastikan kalau hari ini ibu beli baju, beli gamis, misalnya ibu beli gamisnya 300.000, maka bolehlah sedekahnya minimal 100.000. Jadi imbang. Ada kenikmatan, kata siapa nggak boleh menikmati hidup? Silakan nikmati. Boleh kita memiliki segala dunia itu untuk supaya kita lebih bersemangat ibadah kepada Allah. Idaatul mal. Pastikan setiap kali dapat rezeki, mau harian, mingguan, bulanan, ada sesuatu yang ibu tabungkan untuk tabungan nanti, tabungan yang abadi
lagi. Maka dimanapun saya selalu menyemangati ibu-ibu yang hari ini keadaan